Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat ya walaupun kalian belajar dari rumah? Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 4.3, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, atau poster, membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Kemudian, tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks iklan. Yang kedua, menyimpulkan isi maksud tujuan dari teks iklan, slogan, atau poster. Dan yang ketiga, mampu menceritakan kembali isi teks iklan, slogan, atau poster dengan kalimat sendiri. Nah, pada materi yang pertama adalah unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan itu ada 6, yaitu ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan juga umpan balik. Nah, untuk yang pertama, sumber. Sumber merupakan pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Wujudnya dapat berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Yang ketiga ada media. Media merupakan sarana yang digunakan. Misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat, penerima, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima, efek, adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang terakhir, umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Kemudian, menyimpulkan maksud suatu iklan. Nah, pola penyajian dan isi iklan itu beragam. Berdasarkan isinya, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan juga iklan penawaran. Kemudian, klasifikasi periklanan lainnya diantaranya yang pertama iklan strategis, digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Yang kedua ada iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons dengan merek tertentu. Nah, tidak hanya bertujuan menawarkan produk, iklan juga berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Nah, berikut ini tujuan atau fungsi iklan. Yang pertama ada fungsi informasional, yaitu fungsi yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua ada fungsi transformasional, berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Kemudian coba kalian cermati poster di samping ini. Nah, apa kategori teks pada gambar di samping? Ya benar, ini adalah gambar poster layanan masyarakat. Mengapa gambar ini disebut poster? Karena kata-katanya sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif atau sifatnya mengajak. Kemudian apa maksud dari gambar di samping? Nah, gambar di samping bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan COVID-19 dengan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Dan poin yang ketiga yaitu bagaimana kita menceritakan kembali teks iklan, slogan, dan juga poster. Dalam menceritakan kembali ada 3 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membaca dengan cermat
pernyataan-pernyataan dalam teks. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi informasi atau pesan yang termuat di dalamnya. Dan yang ketiga, simpulkan sesuai dengan isinya dengan menggunakan kalimat sendiri. Misalkan ada soal seperti ini, perhatikan iklan di bawah ini. Soal yang pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Siapakah pihak yang memasang iklan di atas? Informasi apa yang disampaikan? Siapa yang menjadi sasaran? Dan bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari khalayak terkait iklan di atas? Soal nomor 2, apa maksud dari iklan di atas? Nomor 3, ceritakan kembali iklan di atas dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Jawabannya adalah yang pertama, unsur pembentuk iklan, pihak yang memasang iklan tersebut adalah pihak yang menawarkan tentang jasa laundry. Yang nomor B, informasi yang disampaikan itu berupa keuntungan yang didapat ketika menggunakan jasa laundry, seperti hasil cucian yang bersih, wangi, dan rapi. Serta ada juga jasa laundry express yang bisa selesai dalam waktu 1 hari. Dan poin yang C, pihak yang menjadi sasaran dari iklan di atas adalah masyarakat yang membutuhkan jasa laundry. Dan yang poin D, bentuk respon yang diharapkan dari khalayak yaitu agar menggunakan jasa laundry yang ditawarkan. Kemudian jawaban nomor 2. Maksud dari iklan itu tadi yaitu mempengaruhi pembaca agar tertarik dengan jasa yang ditawarkan oleh rumah cuci gendis. Kemudian yang ketiga, menceritakan kembali. Rumah cuci gendis menawarkan jasa laundry pakaian dengan hasil yang bersih, wangi, dan juga rapi. Tersedia juga jasa laundry express yang dapat selesai dalam waktu 1 hari saja. Nah, dalam kalian menceritakan kembali ini, kalian gunakan kata-kata kalian sendiri. Yang penting, isi dan pesan dari informasi dalam gambar iklan ini termuat di dalamnya. Demikian tadi materi kita tentang menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan juga poster. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.